Ya teman-teman, ini saya mencoba untuk melihat kepekaman dari kampas rem Honda dipasang di Fox R. Nanti menempuh jarak berapa, lalu saya akan melakukan head braking. Kira-kira hasilnya seperti apa. Ini per tiang itu sekitar 75 meter, nanti sekitar 25 meter terakhir saya akan hard braking. Ini kita coba lihat gimana. Saya gaspol. Kepekamannya seperti itu. Coba sekali lagi. Teman-teman, jadi begitu ya hasil kepekaan tes head braking remnya. Kampas rem original Honda dipasang di Fox R di rem belakang itu sangat-sangat kurang pakem. Nah, jadi lebih baik Fox R bawaan kemarin daripada kampas rem Honda original. Nah, makanya ini saya rencana mau ganti dengan Vaito dengan Supra X juga rem depan. Ini kemarin baru datang, hari ini baru datang, mau saya pasang ke mana, ke bengkel kemarin mengganti skok. Ini memang agak sore, nanti moga aja sekitar pulangnya kita bisa tag langsung untuk menjajal kepekaan rem dari kampas rem Vaito, apakah memang signifikan ataupun tidak. Kemarin saya beli dan pasang ini sekitar 70.000 untuk rem asli bawaan Honda seperti itu. Jadi kalau saya mau teruskan pakai Honda ini kayaknya untuk naik turun gunung masih kurang berani, apalagi yang kemarin di trip Candi Ceto itu kayaknya nggak mampu ini 3 boncengan. Jadi apa ya, feelingnya itu memang sudah agak beda ketika diganti ke kampas rem yang original Honda. Jadi masih belum yakin. Nah, karena melihat keselamatan dan keamanan ya saya teman kembali lagi mengikuti saran dari Om Haris dan teman-teman. Coba menggunakan Vaito, kemarin beli sekitar berapa ya, 80.000 di Tokopedia, teman-teman bisa cari. Pokoknya yang ini Supra X atau Supra 125X yang kampas rem depan ya, rem depan, tapi nanti dipasang untuk depan dan belakang sama seperti itu. Depan dan belakangnya Fox R sama kampasnya, menggunakan Honda Supra X, Honda Supra X 125, Supra Fit Karisma, tapi yang ban depan ya, ada pemotongan dikit seperti itu ya teman-teman. Ini kalau yang mau bergabung di Multi Suraya khususnya bisa scan bisa scan barcode-nya. Ini proses untuk pergantian kampas remnya. Copot cover samping lalu melepaskan rem. Kita datang ke bengkel sekitar jam 15.40. Kita estimasi ya kira-kira berapa lama pengerjaannya. Ini kebetulan pas tidak antri atau di selak-selak nih. Honda yang kemarin ini seperti ini tebelnya, keras ternyata. Ini udah makan segini 300 km. Salah ya Pak, lampu pakem ya. Iki kaca ado bianget ya nak. Oh, jadi memang dari Mas mekanik itu memang untuk kampas rem Honda Junior ini memang karakternya sangat-sangat keras, tapi memang awet ya. Keras tidak makan kan, nggak makan, nggak cepat makan, tapi memang dia awet. Tapi kalau malah dipakai Indopart yang lebih murah itu malah lebih terjangkau. Ini buat teman-teman yang sekiranya budgetnya mau meminimalisir, itu bisa juga pakai Indopart seperti itu. Kita coba yang ini Vaito, ini bagaimana. Jadi nanti tetap ada pemotongan. Yang satu sudah terpotong, ini sudah terpotong, sudah seperti ini. Yang penting sama lubangnya.
Gerbangnya sama dengan Ori. Kalau ini sudah ganti Supra tapi sebenarnya sama. Nih, gerbangnya sama. Yang kemarin kampas orinya Polytron nggak saya bawa. Dan memotong kupingan ini sepertinya memang hal biasa lah, di gerinda potong sedikit itu. Pemasangan untuk bracketnya, kawatnya dipakai. Dipaskan dulu pancingannya, lalu dimasukkan kembali. Oke teman-teman, ini sudah clear terpasang. Ini jam berapa nih? Jam 17.42, jadi sekitar 12 menit atau 10 menit saja. Jadi ada pemotongan sedikit di kawatnya, bracket kawat dalamnya. Ini kalau untuk teknisnya sebenarnya teman-teman bisa lihat di channelnya Om Tirak Dudes apa kemarin tentang pergantian motor. Beliau juga rinci riset untuk berapa efisien cara pengeremannya. Oke teman-teman, ini setelah pergantian kampas rem belakang penggunaan Vario, ini saya akan mencoba hard braking di tempat yang sama. Jadi ketika 50 km/jam saya akan mencoba untuk hard braking. Ini tapi memang agak gelap tempatnya, saya cuma observasi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya lebih baik kerasa, dia benar-benar langsung slipnya kerasa. Kita coba lagi, gas full throttle. Oke, langsung lagi kering. Salah instruksi deh, gas bos. Dapat ya teman-teman, tadi kita sudah coba, teman-teman juga sudah lihat bagaimana pengereman dari kapas rem Vaito. Teman-teman juga bisa bandingkan. Sebelumnya saya menggunakan Honda. Memang saya rasa sendiri untuk pengeremannya lebih cenderung ini lebih baik untuk Vaito. Kemarin juga saya sempat lihat dari channelnya Mas Trek Dudes, nggak salah, nanti coba saya lampirkan linknya. Itu beliau juga sudah punya dokumentasi di-upload di YouTube-nya untuk lebih pastinya berapa persentase lebih baik mana antara Polytron, kampas rem Polytron asli dan kampas rem Vaito. Kemarin Mas Duda itu juga mereview komplit justru dan cara pemasangannya. Jadi kita sendiri pun misalkan tidak usah ke bengkel, juga bisa melihat tutorial dari Mas Dudas itu bagaimana cara langkahnya dan hasil pengujiannya. Dia malah menggunakan meteran, jadi lebih valid lah untuk hasil dari pergantian kapas rem. Jadi mungkin beberapa teman-teman kemarin tanya, jadi ini mungkin bisa sedikit menjawab kira-kira apa saja sih Bang untuk perawatan rutin, dan apakah harus di bengkel resmi atau bengkel biasa, bisa atau tidak. Nah kalau untuk hal kampas rem ini, karena kebetulan saya juga mobilitasnya tinggi, naik turun gunung, kemarin di sekitar 7.000 km kemarin 3 bulan itu memang sudah harus ganti kampas rem belakang ya, terutama ya, karena saya ketika ngerem itu sudah ada rasa-rasa gitu. Itu juga saya ganti sebelumnya saya ganti menggunakan kampas rem Honda.
karena darurat itu belum order. Ternyata memang sesuai dari teman-teman lain itu sangat-sangat keras dan perlu ngamplas. Kalau Brenda motong kepingan itu sama seperti itu, tapi untuk hasilnya bisa saya simpulkan memang lebih baik yang Fighto dibandingkan juga dengan kapas rem bawaan Polytron. Cuma memang untuk Fighto harganya memang sedikit lebih mahal, sekitar 80-an ribu. Nah, untuk tadi jasa pasang pengerjaan kurang lebih 15 menit pas tidak antri itu kena biaya 15.000, masih aman lah 100.000. Kemarin saya yang Honda itu saya lupa menanyakan berapa harga spare partnya, tapi plus jasa pasang 70.000. Nah, kalau tadi dari bengkel yang tadi saya pasang Fighto ini disarankan bisa aja mas yang lebih vakum itu malah menggunakan kampas rem Indopart, itu lebih pakem, tapi konsekuensinya memang lebih cepat habis. Ya biasalah ya, mungkin untuk lebih lunak. Nanti juga ada Daytona. Nah, pada intinya kalau misalkan teman-teman mau coba-coba untuk kapas remnya itu menggunakan baik rem depan dan belakangnya Fox R, kita menggunakan kampas rem depannya Supra X Cakam, Supra X 125, Ninja ataupun Karisma. Jadi itu sama, cuma nanti ada pemotongan kupingan gitu. Nah, ini kemarin saya memakai setelah berapa 300 km 1 minggu itu memang merasa keras tadi Honda, makanya saya cabut, saya ganti lagi. Nah, kira-kira bisa nggak sih Bang untuk service center Polytron menggantinya? Sepertinya sih bisa, cuma saya kalau harus ke Solo Baru kurang lebih 30 km dan mungkin masih harus menunggu, saya kayaknya lebih puas ketika itu tadi melihat dari hasil survei atau pengalaman dari teman-teman forum. Lalu saya juga coba order, kiranya harganya masuk, ya saya aplikasikan di hal yang sama lah. Jadi saya mencoba, ya memang lebih mahal, terus perlu waktu pesan, tapi ya ini alhamdulillah hasilnya sudah cukup lebih puas memang. Jadi kalau teman-teman koreksinya ya, kalau untuk Honda mungkin tidak perlu dicoba karena harus mengamplas dan hasilnya juga memang lebih besar. Oke, ya sih. Tapi kalau remen kita berjalan dengan kenyamanan dan keamanan lah ya. Rem kalau nggak langsung pakem juga kayaknya eman-eman seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya simpulkan, semoga bermanfaat. Sekiranya nanti kita perlu ada untuk diskusi apa yang perlu dibahas, nanti saya dikasih saran aja, Bang nyoba ini. Nah, sekiranya nanti bisa memang dicoba ya kita coba. Nah, ini penggantian komsir masih aman nih, Pak stang kita masih aman. Teman-teman yang lain yang sudah nyoba ganti komsir, jangan lupa ya, ganti komsir, ganti ban, ganti stok. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.